Saya Andres Manto dari ANDLC. Saya senang sekali hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman. Nah, khusus pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan leadership yang kami lakukan. Halo, saya Andres Manto. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan satu pertanyaan dari peserta pelatihan ya. Pak, apakah menjadi role model itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun otoritas kita sebagai seorang leader? Saya bilang 100%, bahkan 1000%. Ya. Karena bagaimanapun juga tugas kita sebagai seorang leader adalah memberikan pengaruh, mempengaruhi orang lain. Ya. Dan untuk bisa mempengaruhi orang lain ada berbagai cara. Mungkin kita orang yang sangat persuasif. Bagus. Tapi persuasif sendiri tidak serta-merta akan membuat orang mengikuti kita. Ya, persuasif ini butuh proses. Karena orang kan ngelihat dulu, walaupun Anda persuasif, jago ngomong, tapi mereka lihat keseharian Anda. Mereka kan berpikir, wah ini kok nggak sesuai ya. Kok dia ngomong disiplin, dia sendiri masuknya terlambat misalnya. Ya, jadi persuasif bagus, tapi tidak serta-merta menjadi kunci utama untuk kita bisa sukses menjadi seorang leader. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk memberikan arahan yang jelas sesuai dengan prosedur, aturan main. Ya, bagus. Jelaskan rule of the game-nya perusahaan gimana, ya. Lalu orang diminta untuk memahami bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan mereka diharapkan bisa mengikuti apa yang kita harapkan, ya. Nah, tapi ada yang ketiga yang sangat besar bobotnya, yaitu bagaimana kita menjadi role model. Nah, role model sendiri apa? Role model itu kita harus mempraktekkan apa yang kita harapkan kepada mereka. Karena begini ya, kalau saya lihat fenomenanya menarik ya. Saya pernah menangani beberapa tim sales ya, 4 tim sales yang masing-masing punya bawahan sekitar 7-8 orang. Lalu lama-lama saya lihat gitu ya, ternyata ciri-ciri perilaku bawahan itu secara nggak sadar mengikuti beberapa perilaku atasan. Ya, kalau atasannya misalnya contohnya orang yang sangat kompetitif, bawahannya pun sangat kompetitif, terdorong untuk cepat bergerak dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu ada lagi atasan yang dia kompetisinya nggak besar, tapi dia ketika menjelaskan satu produk itu detail, rapi dan jelas. Dan uniknya, saya lihat juga anak buahnya persis seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagai leader akan sangat efektif kalau kita menanamkan behavior, nilai-nilai apa yang kita harapkan dari perilaku bawahan. Nah, itu malah menjadi kunci penting, ya. Nah, saya berharap juga role model ini semacam alat ya untuk kita, pikiran kita, perasaan kita, harapan kita, visi kita bisa tersampaikan dengan baik kepada bawahan kita, gitu ya. Jadi kalau bawahan kita sudah mirip-mirip tuh, mereka paham tentang budayanya, harus begini bekerja, itu artinya Anda sudah menanamkan role model. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita nggak tahu, ya, kita masih jadi leader yang kadang-kadang berpikir bahwa yang penting tugas saya mengarahkan. Nah, Anda harus ikuti ya instruksi saya, nggak usah lihat perbuatan saya. Banyak leader gagal di sini, gitu ya. Jadi yuk kita bangun role model. Kalau Anda ingin anak buah Anda bekerja dengan cepat, ya Anda harus tunjukkan cara Anda bekerja dengan cepat. Kalau Anda ini anak buah Anda punya disiplin yang tinggi, Anda harus tunjukkan bahwa bagaimana cara membangun disiplin yang tinggi. Ya, saya sendiri di kantor punya agenda yang saya sudah isi selama kurang lebih dari 2010. Saya terbiasa dengan agenda. Saya pakai Google Calendar karena saya anggap lebih mudah untuk saya akses kapanpun saja, gitu ya. Dan semua tercatat di situ, sehingga detail-detail pekerjaan apapun juga saya bisa segera langsung, udah kerjakan belum, udah di ini belum. Jadi mereka tuh akan terpancing untuk bekerja dengan sistem seperti itu, ya. Minimal kecepatannya bisa selaras dengan apa yang saya harapkan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana role modelnya penting. Lalu yang kedua, role model juga seperti kita memerankan satu pola tertentu. Jadi kita harus mempersiapkan gini contoh ya. Saya sebagai leader di satu perusahaan, saya punya target, saya punya arahan atasan, lalu apa sih yang saya harapkan dari bawahan saya. Tapi sebelumnya saya harus menciptakan environment-nya dulu, ya. Environment apa? Contoh kalau misalnya Anda ingin membangun perilaku bawahan Anda yang terbuka,
Ya, tapi Anda sering marah-marah, dengar laporan langsung naik darah. Ya, bawahan baru menceritakan sedikit masalah, Anda langsung panik dan lain sebagainya. Jangan kaget. Mereka akan cenderung menyembunyikan berbagai macam informasi dengan alasan nggak enak, takut, sungkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin membangun budaya keterbukaan, Anda harus belajar sebagai pendengar yang baik. Tunjukkan Anda sebagai role model pendengar yang baik. Mengamati, menganalisa, gitu, mengkaji lebih dulu, minta fakta dan datanya. Suatu hari anak buah kita akan berperilaku kerja persis seperti itu. Ya, jadi yuk kita bangun dulu role model. Ya, tentunya Anda juga harus jadi role model. Anda harus perbaiki diri dulu. Anda harus jadi leader bagi diri Anda dulu sendiri, baru Anda bisa jadi leader bagi bawahan Anda. Nah, dalam pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, kita lebih concern kepada value-value apa yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan, dan kita akan tunjukkan ke mereka dampaknya apa. Karena ingat, sebagai seorang leader, mereka harus punya knowledge, pengetahuan, keterampilan untuk mengelola yang namanya behavior atau perilaku. Ya, ilmu perilaku ini ilmu yang fundamental sekali dimiliki oleh semua leader. Karena tanpa memahami bagaimana perilaku seseorang itu tumbuh, berkembang, berubah, Anda akan kehilangan pengetahuan yang baik untuk tahu. Ya, jangan sampai misalnya contoh tentang karyawan yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya pernah mengamati satu studi kecil tentang kenapa ya kok bawahan saya tidak bertanggung jawab. Lalu saya amati, saya teliti, saya selidiki. Oh, ternyata ada sisi kesalahan saya. Ya, jadi ketika bawahan tidak mengerjakan satu pekerjaan dan tidak tuntas, atau mungkin mepet-mepet dan mereka tidak segera menyelesaikan, kita kadang-kadang gemes, greget gitu. Lalu secara nggak sadar kita ambil pekerjaan dengan alasan, wah kelamaan nih, resiko buat saya. Tapi akibatnya apa? Dia berperilaku belajar. Oh, kalau lain kali atasan ngambil pekerjaan ya sudah, berarti ya nggak apa-apa dong, gitu kan ya. Saya juga nggak dapat punishment kok. Atasan saya pasti turun tangan. Akibatnya jangan kaget, ya. Kita punya bawahan yang tidak responsibel. Nah, hal seperti itu banyak sekali Pak, kita kupas dalam pelatihan leadership yang detail sekali. Itu akan kita kupas, kita latih supaya mereka belajar tentang pentingnya memahami behavior atau habit atau perilaku manusia sebagai dasar mereka bisa sukses sebagai leader. Baik, terima kasih, salam sukses. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, khususnya dalam membangun keterampilan leadership. Salam sukses, saya Sumanto, sampai jumpa.